Halo para sosmeder, bagaimana kabarnya? Masih ngopi sambil ngacang. Film sekali ini menceritakan Akemi, pewaris klan Yakuza asal Osaka, Jepang, di mana semua keluarganya dihabisi oleh klan lain sehingga ia hidup sebatang kara dan besar di Brazil. Lah, kok bisa? Tanpa basa-basi baskom, siapkan kopi hitam dan kakaren lebaran, mari kita ngacang. Nah. Film berfokus pada Akemi, ini dia rarainya, sudah lelah belajar terus di dojo bersama gurunya. Dari umur 6 tahun, Akemi dititipkan kakeknya di dojo Sao Paulo, Brazil untuk belajar bela diri. Lalu gurunya menyemangati Akemi dan menyuruhnya untuk memperlihatkan latihan yang sudah diajarkan. Come on! Focus! Concentration! Nothing. Posture! Berganti pada Yoshiaki, anggota Yakuza, berbisik ke telinga Takeshi seniornya, dan tiba-tiba iya, Yoshiaki pun radom. Di rumah sakit Sao Paulo, ada salah satu pasien hilang ingatan tanpa identitas, kita panggil saja X, dihampiri dokter bersama polisi hendak menanyakan informasi dan katana yang ditemukan saat si X dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, si X tidak ingat apa-apa. I don't remember. Are you sure? Tak lama, si X menyalakan alarm bahaya pergi sambil membawa katana tersebut. Malamnya Akemi meminta maaf pada Nyonya Sugahara karena telat datang. Diceritakan, Akemi bekerja di toko aksesoris. Tak lama, teman Brazil Akemi mengajaknya main esok malam. See you tomorrow, okay? Di Osaka, Jepang, Takeshi mendatangi ketua besar Yakuza Oyabun, ini dia rarainya, dan juga Kojiro, asisten Oyabun. Takeshi cerita kalau ia sudah membunuh Yoshiaki yang suka menggelapkan uang organisasi. Sontak Kojiro mendengar anak buahnya dihabisi Takeshi. Ia minta Takeshi untuk memperlihatkan kesetiaannya pada Oyabun. Saat Takeshi hendak memotong jarinya, ia dilarang oleh Oyabun hingga Kojiro dan Takeshi berdebat seperti orang yang caper, cari perhatian. Berganti pada si X yang menanyakan siapa pembuat katana ini di toko barang antik Jepang. Karena penjaga toko tidak memberitahunya, ia dapat kekerasan dari si X. Akhirnya ia buka suara bahwa katana tersebut terkutuk yang sudah memakan banyak korban. Dan ia juga memberi alamat wanita Jepang yang mencari katana tersebut.
The best day to know the rule, Japan. I want to spend the rest of my life selling knickknacks. Di klub malam, Akemi yang sedang menyanyi diganggu oleh berandal kotak tersebut dan akhirnya Tatuagem nova? Sim, ó. Trouxe presentinho de aniversário aqui pra você. Quer lutar? Vamos brincar, vai! Vem! Vem! Puta mão! Puta mão! Capa do caralho! iya, Akemi mengalahkan mereka. Di apartemen, Akemi memperlihatkan tato lambang keluarganya di hadapan foto kakeknya yang sudah meninggal. Esoknya X masuk ke apartemen Akemi, namun ia tidak menemukan apa-apa. Malam pun tiba, Akemi yang hendak pulang dikejar 3 berandal waktu itu. Tiba-tiba iya, Akemi bertarung dengan mereka sambil dibantu oleh si X. Tak lama, mereka pun bertarung lagi dengan Takeshi. Setelah itu, Akemi mengobati luka X dan bicara kalau katana tersebut milik kakeknya. Lalu Akemi ngagilisir ke suatu ruangan dan menanyakan Takeshi yang hendak membunuhnya pada sang guru. Namun sang guru menyuruh Akemi mendatangi Nyonya Sugahara. Now, you like... Di toko Nyonya Sugahara, Akemi malah disuruh mendatangi alamat yang diberikan. Ia pun pergi sambil dikuntit oleh si X. They will have. Di lain sisi, penyidik sedang melakukan investigasi di apartemen Akemi. Datanglah Kojiro. Tiba-tiba, setelah itu, Kojiro menyuruh anak buahnya mencari Akemi. Not my face, not my name. Don't you remember anything from before the hospital? Setibanya di alamat yang diberikan, mereka ditolak oleh 2 lansia, namun saat katana dibuka, lansia itu menundukkan kepala. Setelah itu Akemi bertemu dengan sahabat kakeknya dan bertanya tentang kakeknya juga Takeshi. Orang itu pun menjelaskan jika kakeknya waktu itu datang ke sini untuk mengikuti acara Muramasa sambil memperlihatkan lambang klan Takikawa yang ada di katana itu sama seperti tato di lengan Akemi. Namun orang itu tidak memberitahu tentang Takeshi dan hanya memperingatkan Akemi untuk tidak ikut campur urusan keluarganya dan harus membuang katana terkutuk itu. Berganti ke si Ek yang lagi ngeplay mabuk sake tanpa kacang atau kuaci seperti anak-anak di jalanan zaman sekarang yang suka mabok-mabokan jus tom tanpa kuaci dan kacang. Lalu lansia itu cerita di hadapan si Ek, katana yang dibawa Akemi ialah pedang kutukan yang sudah memakan banyak korban hingga roh dan iblis berkumpul di dalam pedang itu. Juga setiap ayunan pedang seperti mengeluarkan kuntur. Mengerikan. Kalau di daerah Jawa mah semacam keris empu gandring. Mungkin para sosmedar juga tahu keris empu gandring yang memiliki kriteria mistis. Malamnya Ek yang sudah mabuk parah ditarik 2 lansia dan dihadapkan pada sahabat kakeknya Akemi. Dan ia menyuruh 2 lansia itu membiarkan si Ek di sana. Di sisi lain, Akemi dibawa ke TPU dan wanita lansia cerita
jika anggota klan Takikawa yang masih selamat dari insiden pembantaian di masa lalu datang ke Sao Paulo, Brazil dan membuat makam untuk mengubur masa lalunya. Setelah itu, Akemi lihat makam kakeknya Ren Oshima hingga ia terkejut saat menemukan koran yang memberitakan pembantaian klan Takikawa oleh klan-klan Yakuza di Osaka, Jepang. Lalu Takeshi datang dan menyuruh Akemi mempercayainya. Tak lama, anak buah Kojiro datang sehingga pertarungan pun tidak bisa terhentikan. Di lain tempat, Kojiro menangkap sahabat kakek Akemi dan langsung menggaclek kepalanya. Berganti lagi pada Akemi yang hendak pergi, tiba-tiba si Ek datang menikam anak buah Kojiro. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Di pagi hari, Takeshi merelakan tentang klan Yakuza Takikawa yang dipimpin oleh ayah Akemi ialah Akira Takikawa yang disegani di Osaka, Jepang. Namun semenjak klan Oyabun beserta klan Yakuza lainnya melakukan konspirasi hingga klan Takikawa dibantai semuanya. Insiden pembantaiannya ada di opening film ya para sosmeder. Saat insiden itu, dengan cepat Takeshi menyuruh Ren Oshima yang sebenarnya bukan kakek Akemi melainkan tangan kanan Takeshi. Ia menyuruhnya untuk membawa Akemi ke Sao Paulo, Brazil, dan juga si Ek yang selalu menguntit Akemi bernama asli Ronin, orang yang diperintah Oyabun untuk membunuh Ren Oshima dan Akemi. Di pasar malam kota SP, Takeshi membujuk Akemi untuk balas dendam pada klan Oyabun sambil memberitahunya jika orang-orang yang mendukung klan Takikawa siap membantu Akemi. Seketika Takeshi kaget, Akemi sudah tidak ada. Di dojo, Akemi lihat gurunya sudah meninggal, lalu Ronin datang dan langsung saja dipukul oleh Akemi. Tak lama, Takeshi menjemput Akemi untuk bergegas pergi menggunakan helikopter. There's a helicopter waiting to take us to... Singkat cerita, simponing kata tidak pakai huruf ek. Mereka yang hendak pergi dijebak oleh anak buah Kojiro. Seusai membunuh anak buah Kojiro, mereka pergi ke atas gedung tersebut untuk menunggu helikopter, namun sayangnya mereka disampakan Kojiro yang sudah ada di atas. Kemudian Takeshi bertarung dengan Kojiro. Setelah Takeshi kalah, Kojiro bicara sambil ngalelece klan Takikawa. Bersamaan dengan itu, Ronin yang masih dalam mode hilang ingatan memukul anak buah Kojiro. Lalu Akemi bertarung dengan Kojiro.
Siapakah yang eleh? I promise you a quick death. I gave you a bit. Iya, akhirnya Kojiro radom dengan sebitan dari katana Akemi. Ending film, Akemi menyuruh Ronin untuk membantunya membantai klan Oyabun Kenichi. Terima kasih para sosmedar yang sudah menyaksikan ACF, alur cerita film Yakuza Princess, yang dimana ada sedikit hikmah yang bisa saya ambil. Kita selaku manusia yang mempunyai akal sehat dan hati nurani, janganlah melakukan konspirasi demi kekuasaan dan hindari balas dendam. Karena balas dendam tidak akan membuat kita puas, apalagi membuat orang yang sudah terbunuh hidup lagi. Sekian dari saya dan saksikan lagi cerita selanjutnya. Jangan lupa ngaca.